Mekah itu kiblatnya tubuh. Nah kalau kiblat hati kemana? Kiblat hatinya satu, kiblat nyawanya kemana? Kiblat rahasia kemana? Nah karena makanya dari dulu saya katakan diri kita itu 4 dimensi. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Ini 4 inilah yang dibongkar gitu. Ada. Nah selama ini kan kalau fikih itu kan tubuhnya saja. Yang dibongkar kan cuma tubuhnya aja. Nah hati, nyawa, rahasia itu enggak dibongkar sama sekali. Gitu. Itu baru 1 dimensi. Maka saya bilang tadi kalau kiblat tubuh itu arahnya dada ke Baitullah, muka ke tempat sujud. Yang kedua kiblat hati, kemana arahnya hati ini? Hati itu mesti diarahkan kepada sirullah. Arahnya kepada sir Allah. Nah kalau kiblat nyawa kemana? Kiblat nyawa arahnya kepada aras Allah. Ya. Kiblat rahasia kemana? Kiblat rahasia itu kepada nurullah. Nah ini 4 ketahuan ini. Kiblat tubuh kepada Baitullah, kiblat hati kepada sirullah, kiblat nyawa kepada aras Allah, kiblat rahasia kepada nurullah. Nah ini perlu dikupas lagi nih. Aplikasinya seperti apa? Ada. Itu kan baru istilah itu. Belum bisa dipakai. Masih bingung. Ya. Yakin saya Bapak Ibu masih bingung. Ada. Yang sirullah yang bagaimana? Yang aras Allah yang bagaimana? Ada. Yang nurullah seperti apa? Nah, aplikasinya seperti apa? Nah, makanya tidak bisa hanya ilmiah tanpa amaliyah. Ada ilmiah, ada amaliyah. Karena amaliyah itu praktek daripada ilmiah. Nah, misalnya sirullah, aplikasinya bagaimana? Zikir khafi. Nah, kalau yang nggak pernah belajar zikir khafi, gimana dia mau khafinya? Zikir dalam hati, anti tarekat misalnya, nggak mau belajar zikir. Lalu untuk memasukkan itu seperti apa? Aplikasinya dalam zikir khafi, terus menerus hati ingat kepada Allah. Nah, itu arahnya. Kiblat nyawa kepada aras Allah. Aras Allah yang mana? Aplikasinya seperti apa? Makanya ada yang disebut zikir anfusiyah, zikir ampas, turun naiknya napas. Gimana prakteknya? Apa hakikatnya? Nah, kita perlu belajar di ilmu hakikatnya dulu. Nah kemudian kepada sirullah, nurullah. Nurullah itu yang bagaimana? Nurullah. Nah bagaimana untuk memahami itu perlu kajian ma'rifat. Nah, kajian ma'rifat ini pengenalan dulu. Ya, kajian ma'rifat. Maka diperlukan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat itu perbuatan zahirnya, mana yang wajib, mana yang sunatnya, itu syariatnya. Nah, di tarekatnya bagaimana hati kita ingatnya kepada Allah, gimana caranya? Dalam tarekat sebut dulu namanya, sering-sering sebut namanya, lalu kemudian ingatlah kepada yang punya nama. Maka perlu kita ada pengamalan, amalan tarekat. Kita kan sudah talqin dzikir tempoh hari.